Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Kekuatan darah kuat dan vitalitas panjang, tetapi tidak ada kekuatan dalam berhubungan dengan esensi. Jangan lihat vitalitas dan darahmu, tapi energimu lesu. Tanpa esensi, meski tubuhmu kuat, kamu tetap tidak punya kekuatan dan energi saat melakukan sesuatu hubungan pria dan wanita. Pada saat ini, Watanabe Shinbe sudah mulai mengabaikan rasa malunya, dan berkata, "Tuan Tamarenza, karena kamu memiliki kekuatan supernatural dan dapat melihat inti dari tubuhku dalam sekejap, apakah kamu bisa menyembuhkanku?" Tama lalu memandang Watanabe Shinbe dengan ekspresi senang dan tenang. Dia mengetukkan jarinya di atas meja 2 kali, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Watanabe, aku tidak pernah mengatakan apapun yang tidak pasti, jika aku tidak bisa menyembuhkannya. Tentu saja, aku tidak akan mengatakannya." Watanabe Shinbe langsung sangat bersemangat. Dia berkata, "Tuan, jika kamu benar-benar bisa menyembuhkanku, apapun syaratnya, aku akan setuju." Bagi Watanabe Shinbe, meski dia tidak sekaya Ito Yuhiko, dia tetap salah satu orang terkaya di Jepang. Setelah memiliki begitu banyak uang, saat ini menghasilkan uang sudah lama tidak lagi menjadi motivasi pertamanya dalam hidup. Motivasi pertamanya adalah menikmati hidup. Ironisnya, dalam hal menikmati hidup, dia kehilangan kemampuan tubuh untuk menikmati hidup. Bagi Watanabe Shinbe, rasa sakit seperti ini merupakan beban yang tak tertahankan. Namun, penyakit tersembunyi semacam ini seringkali tidak ada hubungannya dengan jumlah uang atau kekuasaan. Tetapi tidak peduli seberapa kaya dia, kalau bagian itu tidak dapat digunakan, dan tidak akan ada yang bisa menyelamatkannya. Tama melihat ke arah Watanabe Shinbe saat ini, lalu tersenyum ringan, dan menunjuk ke Ito Yuhiko. "Tuan Watanabe Shinbe, dengan mempertaruhkan muka Tuan Ito Yuhiko dan dengan satu alasan yaitu kamu baru saja mau bekerja sama dengan Nona Linda Suteja, aku akan menyembuhkan penyakitmu yang tersembunyi, tapi aku punya permintaan lain." Watanabe Shinbe sangat senang. "Apa permintaan lain itu? Tolong katakan Tuan." Tama lalu berkata, "Itu adalah syarat kerjasama antara kamu dan Nona Linda, dan buatlah sedikit lebih banyak kelonggaran." Watanabe Shinbe mengangguk berulang kali, dan tidak sabar untuk berkata, "Bagaimana aku harus membuat konsesi untuk kerjasama ini Tuan?" "Semua akan terserah dari arahanmu." Tama lalu tersenyum dan berkata, "Dengan cara ini, kalian berdua akan menyumbangkan modal dengan rasio 5:5, tetapi ekuitas akan dibagikan dengan rasio 6:4. Dengan kata lain, Grup Suteja dan Nona Linda Suteja harus memiliki 60% ekuitas dalam usaha bersama tersebut. Apakah kamu memiliki pertanyaan?" Begitu Tamarenza mengatakan ini, mata Ito Yuhiko menjadi melotot, dan dia berpikir, bukankah Tama terlalu gelap? Apakah orang ini selalu tamak? Ketika dia membuka mulut, dia akan menginvestasikan 5:5 saham dan sekarang dia mau berbagi 4:6 saham. Dia merusak 10% saham. Lagi pula, ini bukan proyek beberapa ratus juta saja. Untuk perusahaan baja yang menginvestasikan setidaknya 20 hingga 30 miliar, jika dia ingin mengambil 10% saham orang lain, jumlah yang sesuai menjadi 2 hingga 3 miliar. Namun, Watanabe Shinbe segera mengangguk dan berkata tanpa ragu-ragu, "Tuan Tamarenza, selama kamu bisa menyembuhkanku,
aku tidak punya pendapat tentang semua permintaanmu. Pasti akan ku berikan. Dalam beberapa tahun terakhir, Watanabe telah menghabiskan semua kesabaran dan harapannya dalam proses mencari obat medis di mana-mana. Sebelum dia melihat Tama, dia sudah memiliki pemahaman yang sangat jelas dan tegas tentang masalah ini, yaitu, meskipun dia membiarkan asetnya diambil 10% atau bahkan 20% dari aset pribadinya, selama dia dapat menemukan gairahnya lagi, kesenangan menjadi seorang pria akan kembali. Jadi dia berkata tanpa ragu-ragu, setelah uangnya mencapai jumlah tertentu, itu hanyalah angka, tidak ada signifikansi praktisnya. Namun, kehebatan Ranjang sebagai pria sendiri adalah separuh kesenangan dari seluruh hidup sebagai seorang pria. Menyerahkan 10% saham dan menuai kebahagiaan hidup untuk menjadi pria perkasa sejati. Bukankah transaksi ini sangat berharga? Tama mengangguk sedikit dan berkata, aku punya obatnya di sini. Kamu dapat mengambilnya dan itu akan membuatmu pulih. Setelah itu, dia melihat ke arah Ito Yuhiko lagi dan berkata, Tuan Ito Yuhiko juga banyak membantuku dan Nona Linda Suteja kali ini. Aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa aku akan membantumu memulihkan kesehatanmu dan menyesuaikan tubuhmu sebelum pergi. Tuan Ito Yuhiko, kamu akan menerima perawatan bersama. Begitu Ito Yuhiko mendengar ini, hatinya langsung bersemangat. Dia berpikir, dari perubahan sebelum dan sesudah putriku, Nanako, aku bisa melihat kekuatan supernatural Tama. Cedera yang diderita putriku pada saat itu tidaklah ringan. Cedera itu sudah berusaha diobati oleh semua dokter top, tapi aku tidak menyangka Tama akan menyembuhkannya. Bahkan luka putriku bisa disembuhkan, jadi jika Tama bisa merawatku dengan fisik yang lemah ini, bukankah itu sangat mudah baginya? Memikirkan hal ini, dia buru-buru berkata, Tuan Tamarenza, terima kasih banyak. Tamarenza tersenyum acuh tak acuh, dan berkata, tunggu sebentar, aku akan menyiapkan obatnya. Setelah itu, dia berdiri dan kembali ke kamar yang diatur untuknya oleh keluarga Ito. Setelah kembali ke kamar, dia mengambil 2 gelas bersih dari meja kopi, lalu menuangkan setengah gelas air ke masing-masing gelas. Setelah menuangkan air, dia mengambil pil peremajaan dari sakunya. Dia mengikis beberapa persen bubuk dari pil peremajaan, dan bubuk itu segera meleleh setelah jatuh ke air. 2 gelas air, dengan 1/10 pil peremajaan. Tama bukanlah orang yang pelit. Alasan utamanya adalah kondisi kedua orang itu berbeda, dan semua keluhannya tidak memerlukan pil peremajaan secara utuh. Yang pertama adalah Ito Yuhiko, yang fisiknya menjadi lemah, terutama karena cedera dan guncangan yang diterimanya dalam kecelakaan beberapa waktu yang lalu, serta kerusakan vitalitasnya setelah operasi amputasi. Dalam hal ini, sedikit pil peremajaan sudah cukup untuk mengisi kembali kekuatannya yang hilang. Kemudian ada Watanabe Shinbe. Masalah utamanya adalah kekuatan perkasa bagi pria. Pil peremajaan dapat secara alami mengisi kembali energinya, tetapi pengisian itu seperti mengisi tangki bahan bakar untuk mobil yang kehabisan bahan bakar. Jika tangkinya diisi lagi, maka mobil itu akan berjalan dengan normal. Karenanya, Tama bersiap melakukan penyembuhan untuk keduanya. Pertama, gunakan sedikit air yang ditambah bubuk pil peremajaan untuk mengembalikan esensi. Lalu gunakan sedikit aura untuk membantunya memperbaiki kehilangan esensi di tubuhnya, sehingga dia dapat menghasilkan esensi sendiri seperti manusia normal di masa depan. Dengan cara ini, dia akan dapat memulihkan kemampuannya di area tersebut. Bagi Tama, aura adalah pisau bedah terbaik. Dia dapat menggunakan aura untuk menghilangkan lesu, letih di tubuh seseorang, memulihkan kekuatan darah seseorang, vitalitas dan esensi, dan memperbaiki meridian tubuh yang rusak. Sebaliknya, ia juga dapat menggunakan energi spiritual untuk menghapus darah, vitalitas, esensi, dan bahkan meridian seseorang. Saat itu, ketua dari Haris Group Surabaya,
Setelah berkumpul dengan Vivian, dia berlagak sombong di depan Tama dan menghinanya. Setelah itu Tama Renza menyegel kemampuan vitalitasnya dengan totok aura. Dia kehilangan kemampuannya untuk menjadi seorang pria perkasa. Ada juga ahli sanda Jepang seperti pelatih Nanako, yaitu Yamamoto. Setelah dia mengatakan 4 kata orang gila dari Indonesia, Tama menggunakan totok aura untuk menghancurkan meridian di seluruh tubuhnya. Karenanya, Tama kini juga dapat menggunakan totok aura untuk memperbaiki esensi Watanabe Shinbe yang rusak. Saat dia keluar dengan 2 gelas air di tangannya, baik itu Yuhiko dan Watanabe sedikit terkejut. Tama Renza lalu mendatangi mereka berdua dan menyerahkan cangkir air kepada mereka masing-masing. Ini obatnya, minumlah segera. Keduanya saling memandang untuk sementara waktu. Mereka tidak menyangka obat yang dikatakan Tama hanya 2 gelas air putih. Melihat mereka berdua terkejut, Tama tersenyum tipis. Setelah kalian berdua minum segelas air ini, dan kalian akan tahu bagaimana obat itu bekerja. Apakah itu akan berhasil atau tidak? Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye bye bye.